Assalamualaikum guys. Hai, salam sejahtera. Apa kabar semua? Sehat? Oke guys, Niza sehat-sehat saja. Semoga semua yang menonton nih sentiasa berada dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki selalu. Oke, hari ini Niza akan buat reaction pasal Anchor and Track Tourism 11 Village. Oke guys, ini adalah daripada channel Hafiz Amrizal. Dia telah senaraikan sepertinya tempat-tempat yang telah ditinggalkan sepanjang 2020 ini gara-gara COVID-19. Jadi macam biasa, setiap ada kemelut ekonomi atau apa-apa sahaja pasti adalah tempat yang ditinggalkan. Tapi sebenarnya bukan sewaktu krisis seperti yang sekarang. Kadang-kadang ada juga tempat tuh tanpa kita sedari ditutup. Jadi apakah tempat-tempat tersebut? Ayo kita lihat. Jadi guys, inilah dia 7 tempat wisata yang terbengkalai. Tempat apakah? Di manakah? Adakah berada di dekat kalian? Serang guys. Oke, ini channel Hafiz Amrizal. Bantu dia subscribe channel nih supaya dia bersemangat buat konten lagi. Halo guys. Balik lagi di channel YouTube kita yang selalu membahas seputar wisata hits dan populer. Namun pembahasan kita kali ini sedikit berbeda ya guys, karena kita ingin membahas wisata yang dulunya populer dan sekarang menjadi terbengkalai. Sayang guys, terbengkalai guys tempat-tempat wisata-wisata nih. Macam-macam yang terjadi. Mungkin kalian sudah sering mendengar taman bermain di kawasan Chernobyl yang ditinggalkan oleh pengunjungnya karena ledakan nuklir. Ternyata tidak hanya di luar negeri saja loh, di Indonesia pun banyak wisata yang ditinggalkan oleh pengunjungnya. Allah, sayangnya sudah jadi begini. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, untuk mendukung channel kita agar selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa share video ini jika menurut kalian bermanfaat buat orang banyak. Share guys, share. Oke, kita mulai. Di mana saja sih tempat wisata terbengkalai yang ada di Indonesia? Tak sabar Niza nih. Ayo, nomor 7 guys. Di mana? Kampung Gajah. Kampung Gajah Wonderland. Berdiri di Bandung Barat pada tahun 2010, wisata ini sempat menjadi hits dan populer pada masanya karena mengusung taman bermain Wonderland sebagai konsep utamanya. Taman tema ya. Namun, Kampung Gajah Wonderland dinyatakan bangkrut pada tahun 2017. Pasalnya, fasilitas bermainnya yang tak terawat dan sedikitnya pengunjung membuat wisata ini ditinggalkan oleh pengunjungnya. Dan kalau kalian mengunjunginya sekarang, dijamin pasti bikin merinding karena semua wahana dan waterpark dibiarkan begitu saja hingga berkarat. Meski demikian, tempat ini masih sangat instagramable, apalagi buat kamu yang sedang hunting foto bertema mistis. Oke, sangat sesuai. Siapa yang suka berfoto-foto tema seperti itu guys, boleh datang ke serem tempat. juga ya guys. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, apa dia nomor 6? Number 6. Number 6. Apa nih? Bounty Beach Club Bungalau. Wah, sudah. Bounty Beach Club Bungalau adalah sebuah tempat penginapan di salah satu pulau kecil yang ada di Bali. Pulau kecil itu bernama Gili Meno. Letaknya jauh dari keramaian. Bahkan tak jarang para wisatawan asing. Tapi guys, dia punya pasir warna putih guys, cantik, bersih, walaupun sudah ditinggalkan. Merasa bahwa Bounty Beach Bungalau merupakan penginapan indah yang menawarkan ketenangan dan kenyamanan bagi para pengunjungnya. Di dalam laut. Wih, pantai dia punya pasir Dan cantik. Bounty Beach Club Bungalau sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2002. Pasalnya, mengapa hotel ini sudah tidak beroperasi lagi memiliki dua versi berdasarkan rumor ya guys. Untuk rumor pertama menyebutkan bahwa penyebab hotel ini tak beroperasi adalah bom Bali. Pasti dia orang takut lagi itu kan.
Dan rumor kedua menyebutkan bahwa sang pemilik meninggal secara misterius dan dalam kondisi yang mengenaskan. Hal ini yang membuat manajemen hotel tak berjalan baik dan pihak hotel memilih untuk menutup Hotel Bounty Beach Club Bungalau. Iya sih. Kalau ingin menjalankan bisnis seperti ini, manajemen tuh kena kuat menjaga kebajikan pekerja, supaya kalau kebajikan pekerja terjaga, tempat itu juga akan terjaga, guys. Oke guys, itulah 2 alasan kenapa Bounty Beach Club Bungalau menjadi tempat wisata yang terbengkalai. Selalunya Dan alasan sekarang nomor kita 2. lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 5 Number guys. 5. Wah, di mana nih Taman Festival. Festival. Dekat tepi laut, tepi pantai. Taman Festival Bali dibangun pada tahun 1997 dan merupakan sebuah tempat yang berisi banyak wahana permainan, mulai dari gedung pertunjukan, teater 3D, kebun binatang hingga wisata alam. Wow, Namun, udah lama. di tahun 1999, Taman Festival mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan disebabkan oleh krisis moneter, Oh iyalah, sehingga kamu- bangunan yang digadang kamu mewah dan megah ini krisis tidak dapat dilanjutkan keuangan karena tidak adanya dana untuk proses pembangunannya. Dan tempat Sayang ini sekali. sempat kebakaran pada tahun 2012 yang semakin menambah suasana menyeramkan. Saat kalian berkunjung ke tempat ini, kalian akan berasa seperti di area syuting film horor. Kalau kalian penasaran, langsung saja datang ke sini. Tapi siapkan dulu nyali kalian ya guys. Jadi bolehlah buat gambaran untuk cerita seram di tempat Oke ini, guys, itulah alasan kenapa Taman Festival Bali menjadi tempat wisata yang terbengkalai. Oke, kenapa? Dan sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh, Number Nomor 4. 4. mana guys? Adakah dekat dengan kalian? Ghost Palace Ghost Hotel. Palace Hotel. Alamak, kenapa dipanggil Ghost Palace? Ghost Palace Hotel adalah sebuah julukan nama yang disematkan warga dan wisatawan asing yang senang dengan acara-acara berbau mistis pada sebuah hotel di kawasan Bedugul ini. Sesuai dengan namanya, Ghost Palace Hotel diyakini sebagai penginapan yang berhantu dan menjadi istana bagi makhluk supranatural. Wisata ini berada di kawasan pegunungan dataran tinggi Bedugul, Bedugul. sekitar 50 km dari sebelah utara kita. Ghost Palace Hotel berdiri dengan tegap bagai bangsawan tua yang sudah terkapar. Tempat ini betul-betul megah. Kesan angker ini hijau. terasa semakin kuat saat melihat penginapan yang dibangun seperti hotel mewah bintang 5 ini sudah dihiasi tanaman Geramnya, merambat, guys. rumput liar, dan lapisan yang kusam pada dindingnya, serta lantainya yang terbuat dari batu marmer pun tak lagi pernah dibersihkan. Hingga saat ini belum ada Niza lihat dia punya persekitaran tuh kalau betul-betul dijaga, walaupun sudah lama masih nampak cantik guys, masih nampak elok. Cuma Niza boleh rasa lah kalau kita lalu tempat macam ni time senja-senja macam gitu kan mesti seram je guys. cerita pasti yang menyebutkan asal muasal Ghost Palace Hotel. Tetapi di antara berbagai isu yang beredar, ada 2 cerita yang paling terkenal. Apa Untuk cerita ceritanya? pertama, tempat ini dibangun pada tahun 1990-an, tetapi ditutup sedangkan belum sempat beroperasi. Untuk cerita kedua, hotel ini sempat beroperasi bahkan ramai pengunjung, tetapi pengunjungnya menghilang satu persatu karena diganggu makhluk gaib. Serem juga ya guys. Seram guys. Oke guys, itu alasan Pondok Indah Bedugul menjadi tempat wisata yang terbengkalai. Dan sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3 Number guys. 3. Oke, di manakah ini? Kolam renang Singandaru. Mana tuh Singandaru tuh? Kolam renang Singandaru adalah kolam renang yang terletak di tengah kota Serang, Banten. Kolam renang yang dulunya ramai pengunjung telah ditutup pada tahun 1980-an karena telah banyak memakan korban. Korban yang berjatuhan tidak hanya sekali atau 2 kali saja ya guys, tapi sering. Mengapa demikian? Sesuai mitos yang beredar, kolam renang tersebut didirikan di atas tanah kuburan, dan di kuburan tersebut pernah terjadi pembunuhan pasangan. Alamak. Kini kolam renang Singandaru menjadi tempat yang sangat terbengkalai. Dinding kolam banyak ditumbuhi lumut dan area sekitar kolam banyak ditumbuhi tumbuhan liar, seakan menambah angker kolam Singandaru. Menurut kisah, kolam yang satu ini sering terjadi penampakan berupa anak kecil yang sedang bermain di sekitar kolam.
Menurut mitos, kolam renang Singandaru ini memang dulunya sering memakan korban jiwa berupa anak kecil yang tenggelam di dalam kolam. Dan wisata ini sangat cocok buat kalian yang suka dengan hal-hal yang berbau mistis ya guys. Apakah kalian suka? Oke guys, hal-hal itulah ini? alasan kolam renang Singandaru menjadi tempat wisata yang terbengkalai. Dan sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Seram ya untuk Number tadi. 2. Wah guys. Wah, banglo kan nih? Villa Hantu. Wah, villa hantu. Villa hantu. Villa hantu ada- ini berada di Dusun Stangi, Lombok Utara. Sayangnya, pembangunan villanya tidak selesai sehingga menjadi terbengkalai. Bangunan ini dianggap berhantu oleh warga sekitar. Oke. Maka dari itu disebut villa hantu ya guys. Villa hantu ini sejatinya bangunan villa setengah jadi yang terbengkalai. Meski angker dan beraura mistis, banyak masyarakat, wisatawan lokal ataupun mancanegara yang penasaran dan menjadikan bangunan ini sebagai spot foto mereka. Memang, jika diperhatikan secara detail, ada bagian di dalam villa yang memperlihatkan pemandangan pantai yang sangat indah. Iya betul. Ada juga sisi villa yang menonjolkan keindahan lautan lepas dari pantai Senggigi tersebut. Sangat aman dan sangat cantik untuk melihat matahari terbit atau terbenam dekat tuh pemandangan laut tuh. Dari alasan kenapa villa hantu ini tidak dilanjutkan masih banyak misteri ya guys. Sekali lagi tidak ada yang tahu kenapa bangunan tersebut terbengkalai. Jadi jika kalian percaya hal mistis ya tidak ada salahnya mampir dan lihat sendiri apa yang ada di sana. Oke guys, itulah alasan kenapa hotel hantu menjadi tempat yang terbengkalai. Dan sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Atau dana tidak mencukupi, uang Number tidak 1. Nomor 1. Wah, banglo lagi. Lembah Dieng Malang. Oh, ini tempat yang kawasan sejuk tuh ke? Hotel Lembah Dieng yang terletak di Kota Malang merupakan sebuah hotel yang dibangun pada tahun 1980-an dan tidak dilanjutkan lagi karena suatu hal. Sehingga hotel dan wisata ini dibiarkan menjadi bangunan yang terbengkalai dan tak terawat. Bangunan hotel yang dikelilingi dengan pohon-pohon besar dan rindang serta ditumbuhi lumut serta rumput liar menambahkan kesan seram pada bangunan yang konstruksinya mulai hancur ini. Sayang sekali, guys. Bangunan hotel tersebut dibangun di atas bukit yang konon dijadikan lokasi pembantaian pada penjajahan Belanda. Menurut cerita, pada area lorong di lantai 2 bangunan hotel merupakan lokasi yang sering terjadi penampakan sosok makhluk astral. Dan kabarnya, ada sosok orang tua yang berjalan menyeret lantai serta sering terdengar suara tangisan dan rintihan Kenapa minta dia tolong yang gunakan, konon berasal dari gambar-gambar korban-korban seperti yang ini, dibantai guys? di lokasi tersebut. Sampai sekarang, bangunan ini menjadi bangunan terbengkalai yang dianggap warga sekitar sebagai rumah angker. Oh, angker. Rumah seram ya? Angker tuh seram ya? Maksud dia. Oke guys, itulah 7 tempat wisata terbengkalai yang ada di Indonesia dan semoga video ini Yang dapat menambah nampak wawasan paling kita cantik, semua ya. gagah. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar kita selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Oke guys, itu dia tempat-tempat wisata yang telah menjadi angker seram. Dan Niza pasti selain daripada makhluk lain ataupun jin-jin ataupun hantu-hantu yang tinggal di tempat tersebut, sudah pastinya kita minta-mintalah jauh tempat-tempat tersebut jadi sarang tempat orang-orang untuk berbuat jahat guys. Tapi selalunya tempat-tempat macam gini kebanyakannya adalah tuh orang yang tidak bagus-bagus. Diorang akan jadikan tempat dia untuk, kamu paham kan apa maksud Niza? Sebab di sini di Malaysia juga ada banyak tempat wisata yang telah terbengkalai. Lagi-lagi tahun 2020 nih sekali lagi kegawatan ekonomi dengan akibat pandemik nih, masing-masing banyak tempat yang tutup, kilang-kilang, wisata-wisata, hotel, banyak sekali guys. Jadi itu dia reaction Niza. Nasib baik Niza buat reaction waktu siang-siang. Kalau malam admin nih rajin pula letak gambar-gambar yang seram-seram dalam video dia nih. Jadi itu dia guys. Bye, jumpa lagi.